Kasus band kotak ini udah sampai viral. Katanya cuma masalah merek, tapi ternyata lebih rumit dari itu. Ini melibatkan kebohongan, pengkhianatan, dan sejarah yang diputar balik. Siapa yang beneran salah? Yuk, nonton sampai habis. Karena gosip yang bikin bingung ini harus diluruskan. Kamu sudah mengingkari janji kita yang artinya ini grup adalah milik kita bersama. Pasti pertanyaan adalah bentuk ingkar janjinya apa, betul nggak? Ya bentuk ingkar janjinya karena kamu diam-diam nggak ngomong ke kita, udah mendaftarkan, kamu mengingkari. Esensinya bahwa ini harusnya adalah milik kita. Jadi kan yang kita bicarakan kan perbuatan. Perbuatannya itu kalau memang misalnya wujudnya adalah pendaftaran di niaga, kan bukan berarti ini adalah kewenangan niaga, karena kita tidak bicara mengenai masalah merek itu harus dibatalkan. Kita nggak bicara mengenai masalah merek itu kenapa kok diterima pendaftarannya. Yang kita persoalkan, kenapa kamu tidak komitmen dengan apa yang sudah tertulis. Ya, ini aslinya ada di ini ya, ada di ini agak gelap, jadi ini ada nih. Ya, kalau mau di screenshot mungkin. Nah, jadi ada nih. Ini ada tulisannya nih. Ada tanda-tangan asli. Ada tanda-tangan semua pihak gitu. Jadi ini kan harusnya kan ditaati. Betul tidak? Jadi kalau memang di sini dikatakan bahwa pendirinya itu adalah di sini saya bacakan misalnya Haposaan ya. Terus kemudian Julia Angelia ini ya. Terus kemudian ada Princess Ananda Surya kan begitu ya. Kemudian ada Mario Marcelo itu Sela ya, bertanda tangan semua. Terus kemudian tiba-tiba Sela diam-diam. Kenapa saya katakan diam-diam? Karena nggak diketahui oleh anggota yang lain daftarkan merek sehingga keluar. Karena diam-diam kan nggak bisa mengajukan keberatan atau apapun juga, tiba-tiba dia keluar saja. Yang anggotanya yang seperti sekarang ini. Apakah itu bukan perbuatan non prestasi? Lalu apakah karena kita mengatakan wujud daripada perbuatannya adalah diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang ada namanya tertulis di dalam komitmen ini mendaftarkan merek, terus kemudian itu menjadi kewenangan daripada pengadilan niaga? Ini terlalu picik saya lihat ini. Karena yang kita persoalkan adalah ada janji, ada komitmen, tapi diingkari. Jadi fokusnya di situ. Kalaupun dikatakan bahwa memang betul ada perjanjian, ada kesepakatan, ada komitmen yang tidak ditaati oleh Sela, karena yang dibuat cuma Sela, nggak pemilik merek yang lain. Karena ini bukan bisa sengketa merek. Kalau sengketa merek, maka harusnya tergugatnya adalah Sela, Tantri, Chua. Karena nama mereka bertiga yang terdaftar dalam merek itu tersebut. Tapi ini tergugatnya cuma Sela. Kenapa cuma Sela? Karena di dalam perjanjian ini, di dalam komitmen tertulis ini, hanya 4 orang yang bertulis kesepakatan itu. 3 orang di sini, 1 orang Sela. Maka cuma Sela yang digugat. Kan begitu dia persoalannya ini. Nah, kalau dikatakan bahwa memang ada perjanjian ini dan kemudian Sela dianggap mengingkarinya karena diam-diam mendaftarkan lagi dengan orang lain, itu kan tidak otomatis merek itu batal. Tapi paling tidak sejarah itu tidak dimanipulasi. Ini juga nggak akan berdampak kepada lagu-lagu karena mereka bagian dari kota, mereka pemilik kota atau bukan, tidak akan mempengaruhi hak mereka atas setiap karya cipta mereka yang ada dalam grup tersebut. Karena pencipta itu akan melekat dengan karya ciptanya. Jadi sebenarnya ini terlalu naif. Ya. Dikatakan ini putusannya kan seperti itu nih. Nah, ini paling tinggi itu. Bukanlah menjadi ranah dan dari Hakim Perdata Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa perkara akuo, melainkan menjadi ranah kewenangan dari pengadilan niaga. Jadi bicara mengenai masalah siapa yang berwenang, belum bicara tentang ada atau tidak perbuatan tersebut. Jadi kalau kemudian mereka mengatakan fix kotak milik kami, loh memang mereknya udah mereka punya, tapi apakah merek itu didaftarkan dengan etikat baik apa tidak? Ini kan menjadi persoalan. Ya, ini persoalan paling tinggi yang mereka sekarang posting-posting. Padahal dari pengadilan negeri mereka nggak ada ribut-ribut gitu. Nah sekarang di pengadilan negeri juga halnya sama karena paling tinggi dia menguatkan ini dia. Saya stabilo juga kuning itu. Dia mengatakan menimbang bahwa oleh karena eksepsi, nah, jadi eksepsinya daripada Sela kompetensi absolut ya telah
dikabulkan oleh majelis hakim tentang kompetensi absoluter itu, apakah di negeri apakah di niaga. Nah, saya bingung, orang kita bicara prestasi kok ada perjanjiannya kok yang diingkari, perbuatannya yang mendaftarkan dengan diam-diam. Apakah dengan kondisi seperti itu langsung menjadi kewenangan niaga? Nah, ini yang mudah-mudahan nanti majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung, karena kami akan mengajukan kasasi ya. Jadi belum inkrah. Ya. Kita akan mengajukan kasasi, dan kalau menurut perhitungan kita itu batas waktunya sampai tanggal 28 Mei ini kita boleh mengajukan kasasi. Jadi begitu kita mengajukan kasasi, maka kita akan bikin memori kasasi. Mudah-mudahan majelis hakim yang di tingkat Mahkamah Agung itu bisa melihat. Karena artinya nggak ada salahnya kan pengadilan negeri itu melihat dulu dong bukti-buktinya. Apakah memang benar ada komitmen ini? Apakah memang benar ada bukti-bukti ini? Diperiksalah saksi-saksinya. Bagaimana awal sejarahnya nama kota itu? Baru memutuskan ada uang prestasi atau tidak. Itu baru lebih fair. Daripada kamu ganjal orang memperjuangkan haknya hanya gara-gara ada perbuatannya dengan mendaftarkan ke merek, terus dianggap itu kewenangan niaga. Ya, jadi ini klarifikasinya. Jadi makanya kalau mau bikin judul, biar kalau istilahnya Dani itu clickbait-nya itu adalah terjadi misleading information. Informasi yang menyesatkan, ini nggak boleh. Karena belum inkrah. Dan ini tidak bicara masalah pokok perkaranya. Ini hanya bicara mengenai masalah kewenangan. Jadi belum diperiksa ada atau tidak perbuatan wadah prestasi itu. Nah, tapi sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya ini. Bahkan teman-teman yang menonton. Kalau ada perjanjian yang seperti ini. Tuh. Gambarnya itu gambar kotak nih kan, logo kotak. Ditulis-tulis. Namanya seperti ini. Terus tiba-tiba ada salah satu dari orang ini mendaftarkan ke merek tanpa persetujuan yang lainnya. Itu prestasi apa enggak sih? Jadi tolong penulisnya juga nggak usah tendensius, tapi kebenaran harus diungkap. Ada. Jadi kalau salah satu tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari 3 yang lainnya, kemudian tiba-tiba daftarkan, apakah itu bukan perbuatan prestasi? Lalu karena kita mengatakan perbuatannya itu adalah diam-diam mendaftarkan merek, terus kemudian itu menjadi kewenangan pengadilan niaga otomatis? Tidak dong. Karena kita tidak bicara mengenai masalah pembatalan merek itu. Itu mekanismenya lain, tapi ini karena perbuatannya. Karena ada ininya kok. Kalau nggak ada ininya, kami juga nggak akan bisa ada situasi yang mengajukan gugatan secara keperdataan. Ini ada ininya, ada buktinya kan. Bang, ya. Boleh tanya nggak itu Bang Posan bikin sama Sheila sama itu kapan Bang? Boleh diceritain nggak untuk tanda tangannya itu? Oke. Enggaknya gini ya, itu ada dalam materi gugatan ya. Kalau kita mau urut-urut, mereka ini kan dipertemukan kan dalam ajang festival band high. Ya, majalahnya juga ada. Ya, Dream Band High itu ada. Ya. Kita belum sampai ke sana itu karena udah bicara masalah eksepsi. Ya. Kita akan ada buktinya bahwa peserta-peserta yang lain itu juga akan memberikan kesaksian kalau memang kita ke pokok perkara bahwa pada waktu itu memang diberikan kesempatan kepada masing-masing anak-anak yang dipertemukan ini untuk membentuk band sendiri dengan nama sendiri. Maka lahirlah, tercetuslah mereka ini, kita pakai namanya kotak saja. Bahkan ide itu sebetulnya dari Pak. Dari Julian. Ya, nah, oke. Itu yang terjadi. Nggak ada tertulisnya, karena kan kita nggak pernah berpikir komersial pada waktu itu. Ya, maka teruslah pakai nama itu, pakai nama itu, pakai nama itu. Nah, tapi semakin lama, kemudian kita merasa perlu untuk ada juga tertulisnya. Jangan sampai hanya lisan saja terus kemudian itu tidak ada bisa dibuktikan. Maka kemudian ketemu lagi, ayo dong kita bikinlah tertulisnya seperti ini di tahun 2004. Ya, kita bikin seperti ini biar apa yang udah kita sepakati di awal itu ada buktinya. Ada buktinya. Nah, jadi kalaupun misalnya ternyata sebelum ini udah ada pendaftaran merek, kalau memang Sheila itu beretikat baik, dia harus ngomong dong, aduh gua nggak bisa bikin ini. Gua nggak mungkin bisa lagi menyepakati sesuatu seperti ini karena saya udah terlanjur untuk mendaftarkan nama itu dengan orang lain. Fair dong. Bukan dengan diam-diam nggak ingin menyampaikan situasi yang udah terjadi. Oh boleh. Bikin. Mereka berpikirnya inilah yang betul. Lama kemudian baru diketahui loh kok ada pendaftaran seperti itu. Kan begitu. Tapi kan
upaya untuk melakukan keberatan, upaya untuk melakukan upaya-upaya itu kan sudah tertutup karena sudah terlalu lama, karena ketidaktahuan mereka. Mereka juga nggak cari-cari tahu kenapa, karena Sheila masih mau buat yang seperti ini. Harusnya dia nggak usah mau dong, kalau memang dia beretikat baik. Bang, tapi kalau dari pihak abang sendiri apa sih bang yang membuat ini kan masuknya mau prestasi bang harusnya, tapi dalam prosesnya malah ke sengketa merek. Loh enggak. Enggak, maksudnya Loh, kenapa inilah nilainya pada ke sengketa inilah merek? tanya kepada majelis hakimnya yang memutuskan perkara ini di PN dan di pengadilan tinggi gitu loh. Karena kan kita kan nggak bicara masalah merek, kita hanya bicara uang prestasi. Wujud uang prestasi itu adalah mendaftarkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan gitu loh. Sampai sedemikian pinternya kita nggak tahu bahwa ternyata itu terdaftarkan. Kenapa? Dia masih mau bikin seperti ini. Ini kan juga pembohongan ini. Kalau memang dia sudah daftarkan, dia bilang dong saya nggak mau tanda tangan lagi karena saya sudah daftarkan. Dan kalau memang sertifikat itu, merek itu lebih kuat secara hukum, dia akan berhak untuk menolak. Kok dia mau? Kan ini kan dia ngebohongin teman-temannya juga, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa kan. Gitu loh. Tapi bang, kalau bicara kekuatan dari surat itu tuh seperti apa? Apa di atas materai atau ada saksi secara langsung gitu bang? Loh, kan kalau kita bicara terkait dengan masalah pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya suatu perikatan itu atau kesepakatan itu kan syaratnya kan cuma 4, Mas. Satu adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Mereka kan pada cakap. Kedua, sepakat. Mereka sepakat. Ketiga, kausa yang halal. Apa yang mereka tuangkan ini kan sebenarnya objeknya halal. Emang mereka dari awal pendiri daripada berbagai kota itu. Ya kan? Sebab hal yang tertentu. Ya, yang mereka bicarakan kan tertentu. Untuk penegasan siapa yang menjadi founder daripada kota. Kan sebenarnya kan ini memiliki kekuatan. Ya. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah sertifikat yang sah itu memiliki kekuatan hukum yang kuat kalau didapatkan dengan cara yang melawan hukum? Kan didapat dengan cara melawan hukum. Patut diduga. Karena realnya bukan seperti itu pendiri kota. Tapi ada yang mau aku tanya juga tuh Bang. Kalau kita mendaftar ke Haki, sebenarnya ketika ada merek mau didaftarkan, dia si pendaftar merek ini menceritakan sejarah merek itu nggak sih? Bisa iya, bisa tidak. Karena kan yang paling penting kan merek itu kan bicara mengenai masalah logo, nama, arti daripada logo, hanya itu aja sih sebenarnya. Dan siapa yang menjadi pemilik itu, jadi nggak ada bicara sejarah-sejarah. Sejarah pembuatannya gitu. Nggak ada, bisa aja nggak bisa aja kita nggak sampaikan. Berarti bisa jadi dia diam-diam karena nggak ada itu. Ya? Loh, artinya, kalaupun dia sudah diam-diam mendaftarkan, dia nggak mau dong harusnya untuk membuat hal seperti ini, dan dia harusnya jujur ke teman-temannya. Sorry, gue udah buat karena dulu pada udah keluar resign, jadi gue yang ada. Jadi kan nggak akan ada kondisi yang seperti ini. Tapi ketika dia diam-diam oke, itu kan membuat mereka berpikir fine-fine aja. Jadi makanya saya katakan, jangan bicara masalah kekuatan. Saya balik lagi, apakah kuat suatu produk yang dibuat dengan cara yang tepat, tapi melalui cara-cara yang melawan hukum? Kuat. Kembali lagi, because of logic. Gitu. Ya. Jadi ini adalah hak jawab yang kami berikan, kan begitu ya. Jadi ini bukan preskon, jadi jangan salah pula mereka pikir kita khusus preskon, enggak. Cuma teman-teman telepon dari satu-satu kan lebih bagus sekaligus seperti ini. Ya kan, karena kalau nggak nanti posannya di mana, gitu di mana, saya di mana, repot ya.